Detik-detik para pemain timnas Indonesia mendarat di Jakarta usai selesai TC di Bali. Cina makin disumbar bakal bantai timnas Indonesia di Stadion GBK. Bek timnas Indonesia Kevin Dick akhirnya tiba di Jakarta langsung berkumpul dengan tim. Patrick Kluivert dikabarkan coret 5 pemain jelang lawan Cina. Klub baru Jaides akhirnya ada titik temu. Inter Milan umumkan harga kontrak fantastis. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Media Cina optimis timnas Cina bisa mengalahkan timnas Indonesia dengan skor telak 4-0 di kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga Indonesia versus Cina menjadi pertandingan hidup mati. Timnas Indonesia wajib menang untuk memastikan tempat ke babak keempat. Sementara Cina wajib menang untuk terhindar tersingkir di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun Cina lebih dari sekedar kemenangan saat melawan timnas Indonesia. Tim asuhan Branko Ivankovic tersebut butuh kemenangan dengan skor telak saat melawan timnas Indonesia. Hal itu dikarenakan timnas Cina memiliki selisih gol yang buruk di grup C. Cina ada di dasar klasemen dengan torehan 6 poin dan memiliki selisih gol min 13. Artinya jika hanya mampu mengalahkan timnas Indonesia dengan skor tipis 1-0, maka peluang Cina untuk mengamankan langkah ke babak keempat juga cukup tipis. Pasalnya Indonesia saat ini mengoleksi 9 poin dengan selisih gol min 6. Media Cina 163 menyebut kemenangan tipis 1-0 atas timnas Indonesia tidak akan membuka peluang tim negeri tirai bambu secara lebar. Hal itu dikarenakan Indonesia masih akan punya keunggulan plus 5 gol atas Cina. Jika timnas Cina menang 1-0 atas Indonesia di laga tandang, maka selisih gol kedua tim akan menjadi 5. Akan sulit bagi timnas Cina untuk mengungguli Indonesia lewat keunggulan selisih gol di klasemen, sehingga mereka hanya bisa berharap Indonesia akan bermain imbang ataupun kalah di laga tandang, kata media Cina. Jika hanya menang 1-0 atas Indonesia, maka Cina harus bekerja keras di laga terakhir grup C saat melawan Bahrain. Selain itu, Cina juga berharap Indonesia gagal meraih poin melawan Jepang ataupun kalah dengan skor yang telak. Bek timnas Indonesia yakni Kevin Dick akhirnya tiba di Jakarta. Menariknya kepulangan Kevin Dick ke tanah air dipastikan tidak sendiri, sebab ia turut membawa fotografer FC Copenhagen yakni Gaston Zerman. Perlu diketahui Kevin Dick membawa fotografer tambahan untuk timnas Indonesia bukan hal yang baru. Pada tahun lalu pun Kevin Dick mengajak fotografer Copenhagen ke Jakarta. Keduanya terlihat berpose bersama dengan mengangkat trofi Piala Denmark. Momen ini tentu menjadi kabar baik bagi timnas Indonesia, sebab saat ini Kevin Dick sudah tiba di Jakarta. Sobat diketahui Kevin Dick absen dari pemusatan latihan ataupun TC timnas Indonesia di Bali. Pemain 28 tahun tersebut absen karena harus menjalani pertandingan penting yakni final Piala Denmark 2025. Laga tersebut digelar di MCH Arena pada Kamis 29 Mei 2025. Dalam laga tersebut Kevin Dick bermain selama 71 menit dan berhasil mengantarkan The Lions julukan FC Copenhagen juara usai mengalahkan Silkeborg 3-0. Ini merupakan persembahan terakhir dari Kevin Dick untuk FC Copenhagen. Seperti diketahui bek timnas Indonesia itu akan hengkang ke klub Jerman Borussia Mönchengladbach. Tak hanya trofi Piala Denmark, Kevin Dick juga mengantar FC Copenhagen juara Liga Denmark 2024-2025. Adapun kehadiran Kevin Dick nantinya tentu akan melengkapi skuad Garuda. Diharapkan Kevin Dick bisa beradaptasi dengan cepat dan memberikan dampak positif untuk timnas Indonesia. Skuad Garuda akan menjalani 2 pertandingan penting di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka akan menghadapi Cina dan juga Jepang. Para pemain timnas Indonesia telah selesai menggelar TC di Bali. Mereka dipastikan tiba di Jakarta hari ini, tepatnya pada Minggu 1 Juni 2025 melalui Bandara Internasional Gusti Ngurah Rai Bali. Mereka dipastikan tiba di Jakarta hari ini, tepatnya pada Minggu 1 Juni 2025 melalui Bandara Internasional Gusti Ngurah Rai Bali. Di mana di informasi yang didapat bahwa keberangkatan timnas senior ke Jakarta akan menggunakan pesawat charter. Hal informasi tersebut dibenarkan oleh Riva, namun pihaknya tidak detail menyampaikan pesawat charter yang dimaksud, apakah menggunakan maskapai nasional serta jam keberangkatannya. Besok flex sore,
Penerbangannya charter, ucap Riva singkat. Sebelumnya sejak Senin 26 Mei 2025, Timnas Indonesia menjalani TC intensif di Pantai Purna Gianyar, Bali. Pelatih kepala Timnas Indonesia Patrick Kluivert secara resmi memanggil 32 pemain untuk mengikuti TC di Bali. Namun hingga Sabtu 31 Mei 2025, hanya 28 pemain dan 4 pemain tidak dapat bergabung TC di Bali. Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Tiongkok pada 5 Juni 2025 di Stadion GBK. 5 hari berselang Indonesia akan bertandang ke Jepang pada 10 Juni 2025. Dalam daftar pemain yang dipanggil, terdapat sejumlah nama menarik. Seperti kembalinya Stefano Lillipali dan juga Senayu Mangkualam ke Timnas Indonesia. Selain itu ada kiper PSM Makassar yakni Reza Arya. Duet kakak beradik Yakob Sayuri dan juga Yanti Sayuri juga kembali dipanggil. Striker klub Oxford United oleh Romeni juga bergabung bersama dengan rekan timnya Marcelino Ferdinand. Lini belakang diperkuat oleh bek Venezia yakni Jaizes dan palang pintu Persija Jakarta Rizky Ridho. Keduanya diharapkan menjadi tembok kokoh dalam menghadapi tekanan lawan. Dua pertandingan mendatang akan sangat krusial bagi Indonesia, yang saat ini berada di posisi keempat klasemen sementara grup C dengan koleksi 9 poin. Hanya terpaut 1 poin dari Arab Saudi di posisi ketiga. Inter Milan dikabarkan tengah menunjukkan minat serius untuk merekrut bek muda berbakat asal Indonesia yakni Jaizes, yang saat ini membela Venezia di Serie B Italia. Kabar ini muncul dari sejumlah media Italia yang menyebutkan bahwa klub asal Milan tersebut sedang memantau perkembangan sang pemain sebagai bagian dari rencana penguatan lini belakang mereka. Jaizes yang juga merupakan pemain tim nasional Indonesia telah menunjukkan performa impresif bersama dengan Venezia musim ini. Kemampuannya dalam pengawalan pertahanan dan kontribusinya dalam membangun serangan membuatnya menjadi salah satu bek muda yang diperhitungkan di kompetisi kasta kedua Italia. Ketertarikan Inter Milan terhadap Jaizes menjadi kabar menggembirakan bagi sepak bola Indonesia, menunjukkan bahwa talenta lokal mulia mendapatkan perhatian dari klub-klub besar Eropa. Jaizes bisa menjadi pionir pemain Indonesia yang berkiprah di klub papan atas Italia. Menurut laporan media Italia Tutto Mercato, Venezia memasang harga minimal 5 juta euro atau sekitar 92 miliar rupiah untuk melepas Jaizes. Harga ini mencerminkan nilai potensial yang sang pemain yang diyakini memiliki masa depan cerah di dunia sepak bola Eropa. Inter Milan yang tengah membangun skuad untuk menghadapi kompetisi domestik dan juga Eropa musim depan, melihat Jaizes sebagai investasi jangka panjang. Klub ini berharap dapat mendatangkan bek muda yang siap bersaing dan berkembang dalam tekanan tinggi di level elit. Meski harga dipatok cukup tinggi, peluang Inter Milan untuk mendapatkan Jaizes masih terbuka lebar mengingat hubungan baik antara klub dan juga pemain, serta keinginan sang pemain untuk terus berkembang di kompetisi yang lebih tinggi. Namun negosiasi diyakini akan berjalan alot mengingat Venezia ingin mempertahankan aset berharga mereka ataupun mendapatkan kompetisi maksimal. Masih dalam laporan Tutto Mercato, Jaizes masuk dalam daftar 100 pemain terbaik Serie A yang mendapatkan rating 6,14. Jaizes duduk di atas beberapa nama tenar seperti Leandro Paredes, Rafael Leao, dan juga beberapa pemain. Setelah Sandy Wells dan juga Eleno Renders, sebanyak 5 pemain timnas Indonesia akan dicoret Patrick Kluivert untuk laga kontra Cina. Skuad Garuda sedang mempersiapkan diri untuk 2 laga terdekat dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menghadapi Cina dan juga Jepang pada tanggal 5 dan juga 10 Juni mendatang untuk kandang dan juga tandang. Patrick Kluivert memanggil 32 pemain untuk hadir dalam pemusatan latihan ataupun TC di Bali, yang telah terselenggara sejak Senin 26 Mei 2025. Namun tidak semuanya bisa hadir, dengan Septian Bagaskara menjadi pemain pertama yang dicoret akibat cedera. Kluivert memanggil Beckham Putra sebagai penggantinya, namun 2 pemain lainnya kemudian dicoret dari skuad. Pada Kamis 29 Mei 2025, telah dikonfirmasi bahwa Eleno Renders tidak bisa hadir karena menanti kelahiran anak keduanya. Kemudian pada Sabtu 31 Mei 2025 pagi, akun resmi Timnas Indonesia di media sosial X memastikan bahwa Sandy Wells tidak akan hadir. Sandy Wells memang dikabarkan bakal dicoret setelah menderita cedera bersama dengan Yokohama Marinos pada pekan lalu. Namun konfirmasi atas ketidakhadirannya baru muncul pada hari Sabtu ini, yang berarti kini sudah ada 2 pemain dari 32 pemain yang dipastikan tidak bisa bermain.
Selain Sandy Wells dan juga Reinders, dua pemain lainnya yang masuk skuad dan telah dipastikan tidak bisa tampil melawan Cina adalah Martin Paes dan juga Marcelino Ferdinand. Keduanya harus menjalani skorsing akibat akumulasi kartu kuning, namun bisa tampil untuk laga tandang kontra Jepang. Dengan demikian, kini sudah dipastikan bahwa 4 dari 32 pemain tidak bisa tampil melawan Cina di Stadion GBK.